Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu keanekaragaman hayati? Untuk memahami keanekaragaman hayati, silakan kalian simak video penjelasan berikut ya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di dalamnya daratan, lautan, perairan, ataupun kompleks-kompleks ekosistem lain yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati ini mencakup keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Di Indonesia, keanekaragaman hayati ini cukup banyak, mulai dari flora, fauna, serta berbagai ekosistem yang cukup lengkap. Di Indonesia bahkan memiliki flora dan fauna yang endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, seperti misalnya yaitu burung cendrawasih, burung malai, komodo, anoa, dan bunga rafflesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama yaitu adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya, keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman bunga mawar. Pada bunga mawar terdapat mawar putih, mawar merah, mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan dari segi warna bunga. Adanya perbedaan warna pada bunga mawar disebabkan oleh variasi genetik. Hal ini menyebabkan adanya variasi antar individu sejenis. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik itu tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai kelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik yang penting berbeda dibandingkan kelompok yang lain. Keanekaragaman tingkat jenis variasinya tampak jelas pada makhluk hidup pada satu keluarga atau famili yang sama. Nah, kalian pasti pernah melihat suatu organisme dengan ciri yang hampir sama tetapi merupakan spesies yang berbeda. Keanekaragaman tingkat spesies dapat terjadi pada famili kelompok Felidae. Kucing, puma, singa, dan harimau merupakan dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae, tetapi masing-masing merupakan spesies yang berbeda. Selanjutnya, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupan dan berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini lebih dari sekedar jumlah jenis, flora, dan fauna. Berikut ini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada ekosistem hutan badarun jarum, hutan hujan tropis, ekosistem padang pasir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia cukup beragam, mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian tingkat spesies atau jenis, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Dari banyaknya keanekaragaman tersebut tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber pangan yang lengkap bagi manusia. Berbagai tanaman dan juga berbagai kandungan dan juga manfaat bisa didapatkan melalui keanekaragaman hayati. Seperti misalnya, ada berbagai tanaman dari jenis umbi-umbian dan jenis lain seperti jagung yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi manusia.
Selain itu, terdapat juga tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin dan juga protein. Kandungan vitamin dan juga protein tersebut ternyata tidak hanya disediakan oleh tanaman, tetapi juga disediakan oleh berbagai jenis hewan seperti ikan. Hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan. Keanekaragaman hayati dimanfaatkan pula untuk kebutuhan sandang. Berbagai produk sandang terbuat dari bahan-bahan dasar yang diperoleh dari alam, seperti misalnya kulit sapi, serat rami, dan juga ulat sutra yang dijadikan sebagai kain. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati pada ekologi. Nilai manfaat ekologis merupakan nilai-nilai langsung dari fungsi keanekaragaman hayati, di mana semakin tinggi keanekaragaman hayati di suatu ekosistem, maka ekosistem itu akan lebih stabil daripada ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Contohnya, dalam ekosistem sawah, 1 ada padi, tikus, ular, dan elang, sedangkan ekosistem 2 ada padi, ular, dan elang. Jika dilihat dari organisme yang ada, maka ekosistem 1 lebih stabil daripada ekosistem yang kedua.